Oke, selamat datang kembali di channel AB Tutorial. Kali ini saya punya laptop Acer, dan saya akan upgrade. Soalnya di sini ini Acer P5132 dengan Intel Celeron 1 GHz, sangat kecil sekali ya. Dan memorinya 2 GB DDR3L. Jadi untuk RAM-nya sudah pastikan ini bahwa menggunakan DDR3L dan 3 Celeron 500 GB. Jadi ini onboard 2 GB, jadi saya ingin tambahkan karena ini laptop yang sudah lama sekali ya saya gunakan biasanya untuk traveling, karena lebih simple dan mudah dibawa kemana-mana. Lihat lebarnya saja hanya sebesar telapak tangan saya. Oke, sekarang saya akan bongkar dulu ya bagian belakangnya ini. Ada baut-bautnya di sini, kita lepas. Oke, kita lepaskan dulu bautnya. Gunakan obeng, ini obeng murah ya, ini cuma 11 ribuan ini di online shop ya. Ada beberapa baut di sini. Oke, di sini ada beberapa titik-titik baut di sini dan berlubang biasanya. Ini segelnya sudah saya pernah buka juga karena ini laptop lama, dan ini biasanya digunakan hanya sekedar untuk office dan browsing. Jadi bisa kalian bayangkan 1 GHz bisa buat apa, jangan berpikir berlebihan ya. Tapi kadang bisa main game juga sih, saya cuma game ringan saja. Masih bisa, cuma tidak cocok untuk main game ya, tidak direkomendasikan untuk main game. Game-game lama masih kuat kok, biasanya saya juga main Car Mechanic masih kuat. Oke, ini belum, ternyata belum, ini tidak mau keluar ya, saya balik. Oke, dia udah keluar. Oke, saya periksa dan bautnya sudah terlepas. Nah, ini kita perlu di bagian pinggirnya ini kita perlu pengungkit. Kebetulan saya di sini tidak ada alat apapun. Nah, biasanya di dekat ini, lihat, pakai kuku juga bisa terlepas. Sangat mudah ya, ini pakai kuku mudah sekali terlepas. Aduh, nah, sudah terangkat. Ini di bagian sini agak susah. Oke, dia terangkat. Oke, saya pinggirkan dulu. Ini bagian dalamnya ya, tidak seperti baterai biasanya. Ini menggunakan li-ion karena untuk supaya lebih tipis, biasanya tipe yang 18650 ya baterainya. Ini baterainya, tapi masih cukup awet, masih sudah beberapa tahun, mungkin 7 tahunan ini laptop, tapi terbilang masih cukup awet baterainya karena saya yang urunkan juga ya. Oke, di sini ada slot kosong, jadi memang di sini RAM-nya adalah onboard, tapi disediakan satu slot kosong, bisa kalian tambahkan di sini. Ya, kita tambahkan RAM itu di sini. Dan di sini saya akan mengupgrade juga bagian RAM-nya. RAM bukan ya, memang RAM ya. Hard disknya ya. Nah, di bagian ini ada penguncinya. Angkat aja ke atas, cokel saja dan tarik.
itu bagian penguncinya mungkin di sini nih, dari bautnya di sini. Oke, nah saya akan dorong. Oh, ternyata ini kekunci ke sini. Gimana? Ternyata di sini juga bautnya ya. Loh, saya juga belum pernah ini. Ini kan servis gimana? Dia pakai tempelan di sini. Nah, kita lepas. Oke. Oh, di sini ada juga bagian pinggirnya, kita lepas. Wah, ini fleksibelnya. Dan di bagian sini nih ada satu lagi ya, terpasang. Oke. Dan sekarang saya coba, oke, terlepas. Ini hadisnya cuma 500 GB ya, maklum laptop lama. Oke, saya sudah siapkan ini, cuma saya punya RAM bekas ya, copotan dari laptop yang mati. Ini merek Adata. Jadi ini saya ambil aja dari yang laptop bekas. Ini PC3L, berarti menunjukkan bahwa ini adalah DDR3L. Ini 2 GB merek Adata. Tinggal kita pasangkan saja di sini. Oke, di sini dimasukkan saja. Nah, sampai hilang warna kuningnya. Nah, di atas ini, nah, masukkan yang ini, tinggal tekan, baru sudah hilang warna kuningnya, baru tekan ke bawah. Oke, langsung terkunci seperti ini. Dan ini juga saya sudah sediakan SSD baru, SSD Pigeon Platinum. Gak tahu ya, mungkin ada kemasan baru, biasanya bukan Platinum ya, tapi saya dapatnya yang versi Platinum. Entah ini hanya stiker saja, ini ada stiker kayaknya, atau hanya ganti nama atau gimana ya, nggak tahu. Ini saya beli 290 ribuan di Shopee. Jadi memang saya tidak membutuhkan data yang besar, karena ini hanya digunakan untuk pengetikan Office dan browsing saja. Jadi sepertinya ukuran segini cukup lah. Kalau kurang bisa menggunakan hard disk eksternal saja. Nanti dijadikan eksternal itu ya. Sobek aja. Kalian unboxing. Sebenarnya banyak yang lebih murah, versi SSD lebih murah, merek-merek baru itu lebih murah harganya. Tapi saya tidak mau ambil yang murah. Maksudnya yang paling murah, merek-merek baru. Saya akan percayakan, saya pegang dulu. Percayakan yang sudah terbiasa di bidangnya. Di bidang penyimpanan dan ini lebih ringan. Saya bandingkan, memang SSD ini lebih ringan dibandingkan ini. Tadi itu ya seperti ini, sangat terbalik ya, pasangnya seperti ini. Oke, sudah terpasang dan bautnya juga terpasang seperti ini. Tinggal saya kencangkan. Dan di sini satu lagi. Aduh, repot. Ini.
Oke, di sini kalau tadi copot, tinggal kita pasang di sini. Kita celepin aja. Nah, ini titik fleksibelnya. Oke. Pasang kembali bautnya. Dan pasang soket. Ini USB dan sound. Ini USB-nya, ini sound. Ini adalah USB port. Tinggal tekan seperti ini, tinggal kunci lagi. Nah, seperti itu. Ini gimana? Upgrade SSD-nya dan RAM-nya juga sudah selesai. Simple, mudah sekali ya. Dan tinggal kita pasang lagi penutupnya. Biasanya ini harus pinggir dulu ini. Oke. Pinggir bagian ininya dulu, soundnya supaya masuk ke lubang casing. Tinggal tekan-tekan aja pinggirnya sampai klep. Yoi, sudah. Ini pasang bautnya. Oke, salah guys, ternyata beda bautnya. Aduh, malu-malu ini. Ternyata beda ya, aduh. Ukurannya beda 2 biji nih. Untuk di ujung, ukurannya beda, agak panjang dikit. Ini sampai sekalian salah ya. Aduh, malum saya bukan teknisi. Tinggal bagian pinggirannya. Oke, dan sudah berfungsi kembali. Tinggal saya coba nyalakan. Ya, memang tidak ada ya. Ya, tadi terbaca tidak ada sistem operasi.
sekarang sudah di BIOS ya. Ini penguatan 1 GHz. Aduh, kecil sekali. Dan sekarang total memorinya kita baca tidak ya, ini 4096, karena ini memang ini belum ada sistemnya ya. Boot. Dan ini dia harddisknya sudah ya, apa bukan harddisk ya, SSD nya sudah terbaca. HDD Pigeon 128 MT. Oke, mungkin ini harus diinstal ulang karena kenapa saya tidak pindahkan, karena sudah bervirus ternyata Windows saya yang lama itu. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa ditekan tombol like dulu, dan jangan lupa tombol merahnya ditekan. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.